Kenapa ketika dia menjadi manusia dia mengatakan aku tidak dapat berbuat, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri? Lalu yang sang firman ini kemana? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Jadi kami umat Islam itu ketika Anda mengatakan setara firman Al-Quran, kami nggak nyembah Quran. Karena Al-Quran itu adalah kertas dan tinta. Tetapi muatan daripada isi Quran itu berasal dari Sang Ilahi. Ilahi inilah yang kami sembah. Gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia bukanlah Tuhan, karena dia tidak berkata-kata. Kisah para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini, yang membuat Yesus menjadi Tuhan, yang membuat semua alam semesta. Berarti Yesus masuk dalam level ciptaan, karena dia dibuat. Alam semesta ini dibuat oleh Tuhan. Yesus dibuat kagak? Dibuat. Berarti Yesus, alam semesta sama-sama dibuat. Berarti dia kadarnya adalah ciptaan. Udah selesai. Saya juga bisa bernarasi seperti Anda. Ya silakan. Jika kertas kosong bisa berbicara, dia akan mengatakan saya tidak berbuat apa-apa dari kertas kosongku ini. Tapi ketika kertas kosong ini dituangkan oleh firman Allah, maka saya tidak bisa mengatakan ini kertas kosong lagi. Tidak. Saya mengatakan ini sudah kertas tulisan. Demikian Yesus, dia secara nafsinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dari daging itu. Tapi ketika daging itu dituangkan firman Allah, saya tidak bisa mengatakan bahwa dalam diri Yesus itu adalah utusan. Tidak mungkin. Sekarang begini, ketika Al-Quran itu dikatakan memiliki tinta, memiliki tulisan, apakah dia Tuhan? Bukan. Ketika tinta yang dalam kertas itu adalah tinta firman Allah itu sendiri yang dituangkan, saya tidak mungkin mengatakan itu bukan firman Tuhan. Kalau kertasnya saya mungkin mengatakan itu bukan Tuhan. Tapi apa yang dituangkan, dituliskan, nggak nyambung ini. Bro, jadi menurut Anda waktu Yesus dalam kandungan dia masih kertas kosong ya, belum diisi ya, bro. Kalau Yesus dalam kandungan masih kertas kosong, sejak kapan Yesus itu diisi supaya dia berisi firman? Sejak umur berapa? Silakan. Oke. Kalau Yesus dibangkitkan di atas perut Maria. Ya. Dibangkitkan dengan dikandung masih kertas kosong. Nah, iya, dia dibangkitkan oleh roh. Iya. Begitu. Bukan dikandung masih kertas kosong. Setelah dilahirkan, kapan dia berisi kertas kosong itu? Oke, nanti saya ke sana pelan-pelan. Iya, silakan. Aduh, agak berisik banyak mah. Hai, kedosi Grunda. Oke. Ya udah, terusin coba. Di dalam kandungan masih kertas kosong. Nah, setelah dilahirkan di usia berapa Yesus kosong ini diisi sehingga menjadi dua natur? Silakan. Oke. Setelah Yesus dilahirkan, barulah di umur 30 dia dibaptis. Dari situ dia bisa dikatakan dituangkan firman Allah. Sebab waktu dia dibaptis ada suara dari langit. Baik, udah paham. Jadi di usia 0 sampai 30 Yesus ini masih kertas kosong. Nanti 30 tahun baru keisi. Siapa yang ngisi? Siapa yang ngisi, bro? Silakan. Oke. Siapa yang ngisi? Ya, siapa yang ngisi dia waktu umur 30 tahun? Yang mengisi kalam nafsi ini adalah kalam nafsi.
firman-firman Tuhan yang mengisi daging ini. Oke. Proses siapa yang ngisi, bagaimana cara mengisinya kertas kosong ini? Iya, pertandaan permulaan bahwa firman itu akan menyatu dalam daging ini ketika ia dibaptis dan terdengarlah suara dari langit. Kepadanya ia aku berkenan. Dari situ baik. Bapa melakukan pekerjaannya di dalam diri Yesus. Oke, terakhir, apa saja yang diisi dan apakah yang pertama yang mengisi kertas kosong Yesus ini? Kan ada Markus, Matius, Yohanes, Lukas. Urutan pertamanya apa yang dia isikan? Yang mengisi itu apa? Yohanes 1 kah? Atau apakah begitu? Oke Bang ya. Ya. Kalau Silakan. tentang Yohanes, Markus, Lukas, mereka itu adalah saksi yang siap mendokumentasi akan Injil ini. Karena mereka dipilih. Begini Bang, ilmu apa yang pertama mengisi kertas kosong dalam diri Yesus? Apa yang pertama yang mengisinya? Yang mengisi pertama kali memperkenalkan Allah itu roh. Baik. Yang mengisi Yesus sendiri atau ada yang ngisi Bang? Daging nggak bisa mengisi dirinya sendiri Bang. Oh berarti Itu apa namanya? Bapak berkehendak menjadikan suatu daging dan daging itu nanti. Iya. Baik, Bapak ini kan sendiri daging kertas mengucapkan. kosong nih. Ini daging kertas kosong dari Ya. 0 sampai 30. Pas dibaptis, nah terisi tuh. Nah, ada Bapak yang di surga mengisinya. Apakah Bapak langsung turun mengisi atau ada melalui perintah orang lain atau ada malaikat yang mengisinya? Bagaimana? Iya Bang, aku ngerti. Ya, Makanya silakan. di usia 30, disitulah Rasul Yohanes mulai bernarasi. Oh, jadi Yohanes yang mengisi ilmu ke Yesus. Bukan maksudnya mengisi ke Yesus, maksudnya mulai bernarasi Yohanes bahwa Jangan bawa Yohanes dulu. Ini Yesus dalam kandungan kertas kosong. 0 sampai 30 kertas kosong. Setelah 30 tahun baru kertas Yesus kosong ini berisi. Siapa yang mengisi dan bagaimana cara mengisinya dan apa yang pertama-tama yang diisi kepada Yesus. Silakan. Oke, boleh saya jelaskan? Monggo. Iya, waktu umur 30 tahun tiba waktunya. Maka Yohanes bernarasi seperti pasal 1 sampai selesainya. Setelah ia dibaptis oleh Yohanes, suara dari surga terdengar. Inilah anak yang aku perkenankan. Kepada dia aku mendengar. Pokoknya kira-kira begitulah. Nah, dari situ misi dari Allah Bapa ini itu mulai dikerjakan dalam diri Yesus. Dia yang menjadikan daging ini untuk ia bersaksi dalam diri sang daging ini. Karena sang daging ini bersaksi, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Atau Oke, bro, Bapa yang mengutus aku. Bro, Yohanes 17:8 itu udah terisi kan, menerima firman, berisi. Firman apa yang pertama-tama mengisi kertas putih ini, bro, sama Yesus? Firman apa yang pertama? Firman yang diisi itu perkenankan. Yang mana itu? Yang mana yang dari perjanjian surga baru itu? Bang. Yang dari mana? surga itu, Bang. Oke, ini lanjutkan Bang Nyuma. Terus Bang Nyuma udah ada poinnya gitu loh ya. Ini ada, kita kejar dulu nih Bang Nyuma. Apa yang pertama-tama mengisi kertas kosong ini dalam diri Yesus? Mudah-mudahan mic-nya udah bagus. Lanjut. Oke Bang ya. Jadi ini diskusi tanya jawab apa kita Masih bernarasi noise. bisa? Lanjut. Oke Bang ya. Ketika Yesus dibaptis, dari situlah pertandaan permulaan misi dari Allah Bapa ini akan bersaksi dalam diri daging ini. Aduh, daging ini ngomong kemana kosong. Tapi Gak daging ada ini, artinya Anda ngomong, Bang. Saya bukannya nggak menghargai, tapi apa yang Anda jelaskan ini? Apa? saya apa menjelaskan Bang. Anda ingin mempersamakan Al-Quran dengan Yesus gitu? Bukan saya yang mempersamakan, tapi karena abang tadi, ketika kita berbicara Al-Quran,
Abang cuma menyinggung Yesus. Saya mengatakan jika Al-Quran kamu punya dua natur dibantu oleh Ngomong tafsir. lagi lah bro, capek bro dengernya bro. Ngomong apa dari tadi? Belajar iya. ngomong dulu lah. Al-Quran itu dari Allah, malaikat Jibril, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituangkan dalam kertas melalui para sahabat. Ada 4 tangga dari sumber, lalu kemudian pengantar, lalu kepada tujuan, lalu kepada penulis. 4. Bagaimana dengan Yesus? Yesus ini apa? Yesus dari Allah, malaikat Jibril, Maria, Yesus. Lalu di mana unsur ketuhanannya? Enggak ada. Al-Quran juga dalam hal ini kertas, tinta itu bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah yang berfirman. Yesus di sini ada karena akibat Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Serius ini bang? Serius. Oke. Oke. Apa yang keluar dari mulut Tuhan bukan Tuhan. Bukan Itu Tuhan, bukan Tuhan. bukan mulut Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Oke. Apa yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Yang keluar dari Tuhan itu adalah makhluk. Perkataan Apapun Tuhan itu. bukan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu berasal dari dirinya sendiri. Yang kehendak itu, yang berkata itulah yang Tuhan. Oke? Yang berkata itu yang Tuhan. Tetapi apa yang dihasilkan dari perkataan Tuhan itu bukan Tuhan. Oke, berarti Tuhan berkehendak dengan perkataan bukan Tuhan. Tuhan berkehendak, yang berkehendak ini Tuhan. Akibat daripada kehendak itu bukan Tuhan. Iya, kehendak dengan perkataan Ya. itu Tuhan apa bukan? Kalau perkataan Tuhan itu adalah ucapan Tuhan yang keluar. Setelah dia keluar itu bukan Tuhan. Ucapan yang keluar dari Tuhan, dari kehendak Tuhan apa bukan? Loh, gimana ceritanya ini? Tuhan, Yesus juga kalian gitu kan? Makanya Tuhan, juga saya demikian. sok pintar Anda soalnya. Tuhan, dengarkan saya. Makanya, kalau orang Kristen lagi bernarasi itu didengarkan. Ketika contoh kasus Apanya yang mau saya- didengarkan? Cuman asumsi doang. Ketika saya contohkan Apa? kasus Saya ini, tadi minta setara kepada Anda dengan- mana dalilnya Yesus dua natur. Apa yang Anda katakan? Anda terbata-bata dalam menjawab. Loh, saya- Gimana nih sih? Gimana nih sih? Saya bertanya. Sok pintar, sok Kehendak pintar, sok Tuhan. tahu. Oke, kehendak Tuhan dengan perkataan itu kehendak Tuhan apa bukan? Ngomong apa? Kamu ngomong apa? Kehendak itu Tuhan kan ya lagi- kehendak Tuhan. Iya, Kehendak itu Tuhan ya sekarang- kehendak Tuhan. Gimana sih? Sekarang gini aja deh, kita pakai dalil. Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus Anda katakan firman, apakah Yesus keluar dari mulut? Firman itu yang mengeluarkan mulut. Firman yang mengeluarkan mulut, mati meja, balas ya anak. Entasan otaknya nggak nyambung dari tadi. Firman mengeluarkan Sebelum belajar menjawab, kehendak coba belajar itu- menyimak dulu bro, mending bro. Jangan terlalu Kalau cepat kehendak belajarnya bro, itu- belajar menyimak aja dulu sebelum belajar menjawab. Ini soalnya kalian mikir Tuhan itu punya mulut. Lah ini dalilnya, Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang masalahnya keluar kalian dari mulut. Kalian terpaku. Karena memang nggak ada diksi yang cocok untuk menggambarkan Tuhan ini. Loh, Makanya itu saja katanya yang bisa Tuhanmu serupa disampaikan. dengan Adam. Gimana sekarang? Ingkar lagi nih. Itu diksi untuk mendekati, bisa memahami sebuah makna. Waduh, lebih baik orang yang bahlul daripada orang yang apa? Yang bahlul kelihatan bahlul daripada orang bahlul sok pintar. Yang kayak gini-gini. Ini Jangan dalil memfonis dulu. kitabnya orang Yahudi, Bong. Di situ Jangan ada kata memfonis P. dulu. P itu Jangan mulut. memfonis dulu. Keluarkan Demikianlah narasi. firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan Firman kembali kepadaku dengan sia-sia.
tetapi apa yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus ini keluar dari mulut? Yesus adalah firman itu sendiri. Gimana? Berarti mulutnya Tuhan gitu? Iya, perkataannya Yesus Tuhan. Yesus itu mulutnya Tuhan. Tuhan Perkataannya beryesus Tuhan. Pak Nyoma, Tuhan beryesus. Itu Tuhan gimana sih? berfirman cuma. Tuhan Ya berfirman. Tuhan berfirman, Maria, aku Tuhan menginginkan engkau hamil. Mana Iya, Yesus Tuhan di situ? Yesus. Tuhan Mana Yesus di Maria. situ? Tuhan berfirman, Tuhan Yesus Maria. Dengarkan dulu. Dengarkan. Ketika Tuhan berfirman, Maria, aku ingin engkau hamil. Yesus di mana pada saat itu? Oke. Saya sinonim aja perkataanmu. Tuhan Yesus Maria. Kamu ngerti nggak maksudnya? Apa Tuhan ini orang ini? pencipta langit dan bumi. Entahlah. Itu makanya aku bilang lebih baik orang bahlul yang memang kelihatan bahlul daripada orang bahlul pura-pura pintar. Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Maria, aku ingin engkau hamil. Kondisi pada saat itu, Roh Kudus pada bulan ke-6 datang kepada Maria yang Maha Kuasa menginginkan engkau hamil. Nah sekarang pertanyaan saya, pada saat perkataan Tuhan diantarkan Roh Kudus kepada Maria, Yesus pada saat itu berada di mana? Jawab. Tuhan tidak bisa berkehendak tanpa perkataan. Enggak nyambung. Paham nggak kamu? Enggak, lain dijawab. Tuh malas. Tuhan orang Gimana, Yahudi, Cil? Tuhan orang Yahudi dan orang Kristen itu Tuhan berfirman. Maka jadi Keadaannya itu yang kutanya, Bung. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari mulutku itu adalah, aku berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus yang keluar dari rahim seorang wanita bernama Maria. Itu kehendakku yang keluar dari mulutku, diantar oleh Gabriel kepada Maria. Maria kemudian hamil pada saat dia pada saat dia bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia kemudian menerima firman dari Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaan saya, pada saat Maria masih status bertunangan dengan Yusuf, Yesus berada di mana? Yesus adalah firman. Meong. Bro, pertanyaan sederhana. Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus ada di mana? Kalau sebelum mengandung, artinya Yesus nggak berada di kandungan. Ya, ada di mana dia? Ya, ada bersama Bapa. Karena Bapa itu satu hakikat dengan Oke, firman. lanjut Menjema. Udah tahu arahnya. Kalau Bapa nggak ada firman, itu bukan Allah lagi namanya, bukan Allah yang mati namanya. Oke. Yesus ada sama Bapa menurutmu. Nah sekarang bagaimana caranya Yesus itu masuk ke dalam rahim? Terjun dari langit ketujuh atau apa? Itu tidak boleh didiskusikan. Itu kuasa Tuhan sudah. Kita nggak bisa Mel. sampai ke sana. Yang sampai kepada Maria apa? Yang diantar oleh Gabriel apa yang sampai kepada Maria? Bro, Wahyu dari firman. wahyu dari firman. Wahyu dari kehendak yang berfirman. Berarti yang datang kepada Maria firman, betul? Iya, wahyu Nah, dari firman. yang itu. sampai kepada Maria perkataan Tuhan atau manusia? Yang sampai kepada Maria pertama kali firman Tuhan atau manusia? Yang sampai kepada Maria duluan mana?
menerima firman dulu baru hamil, atau yang sampai kepada Maria bayi langsung dimasukkan ke perutnya, sudah berbentuk bayi dimasukkan ke perut, atau dia hanya perkataan? Maksudnya gimana, bro? Kayaknya gimana sih? Kamu tadi mengatakan Yesus masih bersama dengan Bapa di langit. Pertanyaan saya, yang sampai kepada Maria perkataan Tuhan A, B, C, D, E, F, G, atau yang sampai kepada Tuhan seorang bayi, lalu Maria masukkan ke dalam rahimnya, entah lewat mulut, entah lewat di bawah, atau gimana nih? Yang sampai di Maria itu firman Tuhan. Nah, firman ini berupa kata-kata atau berupa manusia? Yang di kandungan apa sebelum kandungan ini? Sebelum kandungan, berupa kata-kata atau berupa bayi? Kamu kandungan, firman itu bersama Allah Bapa. Yang sampai ke Maria pertama kali perkataan A, B, C, D, E, F, G, atau janin yang lebih dulu? Yang sampai ke Maria itu adalah firman. Perkataan kan? Perkataan Tuhan. Nah, Perkataan perkataan itu Tuhan. berinteraksi dalam- Yesus di mana? Yesus di mana pada saat itu? Yesus kan perkataan itu sendiri. Yesus perkataan itu sendiri. Yesus itu manusia. Yang saya tanya, yang dibawa oleh Gabriel itu perkataan Tuhan atau manusia? Yesus itu nama kemanusiaan Sang Firman. Oh, puang iman rasa bonyok. Nah, Kamu makanya mengatakan makanya- Tuhan bersama. makanya Anda- Kamu saudara Anda- berkata kenapa Anda begitu? Yesus. Karena Anda tidak percaya bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan, adalah Tuhan. Gaje nasi. Kan Tuhan begitu, bersama dengan, dengar, Tuhan bersama dengan Yesus. Yesus ini apa menurut saudara? Yesus sudah diterangkan di dalam Alkitab. Yesus itu firman, Bang Juma. Yesus adalah firman. Yang firman ini yang mana? Itu yang Yesus. Gimana sih? Kalau kita berbicara mengenai Yesus, yang keluar dari rahim itu Yesus. Kalau kita berbicara mengenai firman, yang keluar dari mulut Tuhan itu firman. Nah sekarang apakah Tuhan muntah? Jatuh anak bayi, masuk ke rahimnya Maria. Apakah begitu? Apakah begitu? Masalahnya ada naik. Soalan nih, Yang keluar dari mulut Tuhan itu firman. Aku menginginkan seorang perawan untuk mengandung tanpa suami. Itu firman yang keluar Kamu, dari mulut. Juma. Bukan Yesus Bang itu. Juma. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu Kamu bisa firman. bedain. Kamu bisa bedain Sang Firman dan Firman nggak? nggak bisa. Bisa. Oke, tolong ilustrasikan dulu. Sang firman itu kalau diilustrasikan adalah kamu sang firman, pemilik kata-kata. Firman, kata-kata kamu. Kata-kata kamu dengan kamu itu beda. Antara kamu dengan kata-kata kamu itu belum ada Yesus di situ. Belum. Kamu yang bisa berkata-kata, menginstruksikan kehendakmu dengan kata-kata untuk supaya ada ciptaan bernama Yesus lahir tanpa ayah. Tuhan berkehendak. Ketika Tuhan berkehendak, di situ belum ada Yesus. Wahai Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku hendak membuat dia hamil dan mengandung seorang anak dan melahirkan anak bernama Yesus. Pada saat lontaran firman itu diucapkan Tuhan kepada Gabriel,
Yesus belum ada. Belum. Juma, kamu berbicara dengan apa? Saya berbicara dengan dalil. Iya, Oke? kamu berbicara tentu dengan suara kan? Saya berbicara dengan suara, betul. Oke, kalau Tuhan Oke. berbicara dengan suara itu apa? Iya, suara itu adalah alat dari Allah yang bisa dideteksi kemudian oleh Gabriel. Gabriel membawa suaranya dia sampai kepada manusia yang bisa dideteksi oleh manusia. Gitu aja kok bingung. Cuma biar kamu nggak bingung. Kamu itu berbicara dengan suara. Saya Tuhan itu berkehendak dengan firman. Iya, tahu. Sekarang Iya, itu kamu coba kita tahu. baca Mazmur 33 nomor 9. Seperti dengan yang ada dalam Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu seirama Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Ketika Tuhan memberi perintah, jadilah Yesus. Tuhan. Jadilah Yesus. Tuhan apa Tuhan? Jadilah Yesus. Maka Yesus jadi. Ya, ketika Tuhan berkehendak. Kayaknya ini anak kurang ngerti bahasa Indonesia kayaknya nih. Dia memaksa, saudara memaksakan Yesus itu Tuhan tidak bisa. Pada saat Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Contoh di hari pertama dia menciptakan siang dan malam. Apakah Yesus di sana sudah ada? Yes, apa Tuhan berkehendak dengan apa itu menjadikan sesuatu itu? Lenges. Gepeng. Enggak, ketawa. Kan nggak bisa jawab. Tambah jauh ini kayaknya nih Bang. Laskar. Gini Gepeng. Bang Juma. Laskar. Dengerin dulu. Kamu Laskar. berbicara. Izin dulu Laskar. Bentar Bang Andi. Biar nggak muter. Laskar. Menurut kamu yang berfirman itu Bunda Maria hamil, yang berfirman A Bapa, B Yesus. Yang berfirman siapa? Bentar Bang Andi. Ini bukan diskusi tanya jawab. Ya itu dia Gini kuncinya. ya Bang Juma. Gini ya Bang Juma. Bang Juma itu bersuara, berbicara dengan suara. Demikian Tuhan berkehendak dengan firman. Kan di Kejadian udah jelas, berfirmanlah Allah. Jadi, berfirmanlah Allah. Artinya Tuhan ini berkehendak dengan firman. Demikian Bang Juma berbicara dengan suara. Jadi Kira-kira begitulah pemahamannya. jadi maksudmu yang menjadi Yesus ini mulut Tuhan. Segala sesuatu dijadikan dengan kehendak berfirman Juma. Tahu, jangan ajarin saya. Oh, Dan kalau itu kamu Yesus. tahu, berarti kamu ngakui dong bahwa firman Tuhan adalah Astagfirullahaladzim. itu kan macet di situ sudah. Mau boleh anaknya. Lu macet. Tenang aja, otakmu digagan dok. La ilaha illallah. Aduh, parah. Mestinya aku kita gurunda. Dek, anu mapa digamu tak? Coba kira iya cata mencet dek. Iya, bawa Laskar. masker. Kali nggak na, toba aku sedih. Laskar. Laskar. Oke, boleh. Izin. Oke, Izin dulu Bang. Bang. Izin dulu Bang Laskar biar cepat. Bang Laskar. Oke, Menurut kamu yang berfirman itu dan Bunda Maria hamil yang berfirman itu A Bapak, B Yesus. Siapa yang berfirman? Kalau abang misalkan gitu, Bapa tanpa firman nggak ada Bapa itu. Iya. Yang berkehendak Firman atas tanpa Bapa dengerin. juga. Yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria siapa? Ya berkehendak dengan Ya. firman itu atas Siap. atas kehendak kalau Bapa yang berfirman. Oke, jadi kehendak Bapak ya. Kehendak Bapa yang Oke, berfirman. baik. Waktu Bapak berkehendak, Yesus sudah ada belum atau belum ada? Loh, kan bersamaan mereka. Belum ada. Baik. Ya, bersamaan mereka. Bang. Bersamaan. Kan udah jelas. Malah muter-muter dari tadi kita. Ya kecaran nggak maka sama ke si adek pi gayar tomat air. Engkau mana?
Nada gaga dan betul li. Pada saat Tuhan, pada saat belum ada makhluk, belum ada ciptaan, belum ada anak Maria. Yesus di mana? Nah, Yesus ada itu ketika Bapa berkehendak, berfirmanlah Bapa. Berarti berfirmanlah Bapa berkehendak, Yesuslah. Oke. Bapa Berarti dalam menciptakan kedua. Oke. Apa Tuhan berkehendak? Udah, saya udah paham, saya sudah paham. Berarti pada diri Tuhan ada alat yang digunakan Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu, yaitu Yesus, betul? Ya kan udah jelas di apa itu Amsal atau apa itu ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman segala sesuatu itu tidak dijadikan. Makanya Bapak ini lemah sekali, tanpa firman Bapak ini nggak ada apa-apanya. Oke. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Pada status demikian, Yesus di sini sebagai apa? Yesus adalah nama kemanusiaan dari daging. Dari daging. Mana? Apa? Nama kemanusiaan dari Sang Firman. Waktu jadi daging. Yesus kan tadi katanya adalah Sang Firman. Iya, Sang Firman. Ketika kemudian Tuhan berfirman, Tuhan artinya berkehendak. Nah, yang menjadi Yesus ini apa? Yang menjadi manusia Yesus ini apa? Firman, Bang. Kan udah dinarasi sama Yohanes. Firman yang menjadi manusia, alat Tuhan untuk menciptakan segala sesuatunya itu menjadi manusia gitu. Iya kan gitu narasinya, Bang. Masa saya simpulkan lagi nanti? Oke, baik. Berarti Tuhan pada saat alatnya yang menciptakan berdasarkan kehendaknya itu sudah menjadi manusia, berarti Tuhan tidak bisa lagi berfirman. Karena alatnya sudah jadi manusia. Kenapa nggak bisa kan? Alatnya sudah menjadi manusia. Iya, berarti kan nggak disimpulkan nggak ada. Ada Yesusnya. Kan Firman Tuhan itu. tadinya Yesus itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Artinya daya cipta Allah yang disebut kemudian sebagai sumber, yaitu kehendak dia. Ketika dia ingin menciptakan maka dia cukup berkehendak. Ketika dia memberi perintah maka semuanya ada. Alat yang ada pada diri Tuhan, sifat yang ada pada diri Tuhan ini sudah nggak ada karena dia sudah menjadi daging manusia, betul? Kenapa sudah nggak ada, Bang? Sementara Yesus itu masih ada, cuman dia berinkarnasi. Dia menjadi manusia, udah jadi manusia iya, dia. Ada kan? Berarti dia sudah jadi manusia kan? Iya, ada apa tidak ada itu? Ada, tapi dia sudah jadi manusia. Oh iya, berarti jangan dikatakan tidak ada. Sudah jadi manusia. Iya, sudah jadi manusia, ada apa tidak ada? Oke, lalu dari mana manusia ini menerima firman? Loh, iya firman itu sendiri kan itu. Loh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tompel. Nah, sekarang firman yang diterima Yesus itu dari mana? Kalau di situ, firman yang alat yang berfirman tadi sudah menjadi manusia. Tapi kenapa ketika dia menjadi manusia dia mengatakan aku tidak dapat berbuat, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu yang sang firman ini kemana? Itu pengakuan dari daging, Bang. Daging kemanusiaan. La haula wala quwata illa billah. Yang menjadi daging ini kan tadi sang firman, kucluk ungu. Makanya dijelaskan lebih awal tadi. Padahal kita udah jelaskan lebih awal. Dua nat. La haula wala quwata illa billah. Syukran. Masih nggak paham. Anda yang tidak paham. Tadi katanya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Lalu kemudian yang menjadi Yesus itulah yang menciptakan segala sesuatu itu menjadi daging. Nah sekarang kalau dia menjadi daging, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Lalu yang bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu siapa? Udah.
Udah. Nggak tahu jawabannya pakai trik udah. Siapa Udah apa lagi? belum? Siapa lagi yang bisa maha berkata-kata ketika maha berkata-kata jadi manusia? Siapa lagi? Makanya disimpulkan Yesus bukan Yesus adalah Tuhan. bagi Kalau kami. Yesus, kenapa Yesus mengaku aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri? Karena dua natur dia. Kan Ada udah dijelas dari awal. dua natur Masalahnya lagi, di sini. dua natur lagi, dua natur lagi, dua Kami natur tidak lagi. mengakui. Yang Kami menjadi tidak mengakui manusia bahwa firman itu Tuhan menurut adalah saudara, Tuhan. yang menjadi manusia menurut saudara itu adalah sang sumber, sang firman yang menjadi manusia. Akhirnya Tuhan sudah tidak memiliki daya untuk berfirman. Kenapa? Karena sang firmannya sudah nuzul menjadi manusia daging. Kalau demikian adanya konsepnya, harusnya Yesus itu maha berkata-kata. Tetapi Yohanes 12:49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Halo, sang firmannya kemana? Kucluk. Oke. Berarti Anda kurang membawa satu ini tadi, satu diksi lagi. Apalagi Firman sang itu, firman itu, firman itu bisa berfirman kalau ada kehendaknya. La haula wala quwata illa billah. Jangan so intelek di hadapan saya. Mazmur Loh. 33 nomor Soalnya 9. kamu nggak paham, Cuma. Makanya Coba dikasih lihat tahu. coba lihat tipikal sang firman. Dengarkan. Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ini sang firman yang betul. Anda katakan sang firman yang maha berkata-kata, yang hanya memberi perintah semuanya ada, telah menjadi daging. Sekarang sang firman itu adalah Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kucluk ungu. Kenapa? Iya, karena harus yang kamu pahami awal. Berkehendak berfirman. Apa sih ini orang? Nah, makanya nggak bisa dipisahkan cuma. Karena tanpa dikehendaki, firman ini nggak bisa bekerja. Demikian juga. Apa sih? Kalau nggak nggak ada usah firman, kamu, nggak usah maka kamu ini nggak bisa berpantun berubah. ria, nggak usah kau sok intelek, nggak usah. Benarkah Yesus itu adalah sang firman? Memang harus sok intelek kalau begini sudah, karena kamu sudah gagal paham. La haula wala quwata illa. Kalau kamu di sini ku colok lubang hidungmu pakai tumit. Kutanya samamu, apakah Yesus itu sang firman? Masih aja ngulang. Nggak bisa kau jawab kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa? Karena Yesus yang mempasang badan. Ketika kau mengatakan Yesus adalah sang firman, dia pasang badan. Enak kali kau bilang, aku ini sang firman. Aku berkata-kata aja bukan dari diriku sendiri, kuculuk. Siapa pula ngajarin kau aku ini adalah sang firman? Mau matimu udah rupanya kau. Itu kata Yesus samamu, andai saja ada Yesus di hadapanmu. Kau adalah sang firman. Kucluk, aku berkata-kata aja gak bisa dari diriku sendiri. Harus dari apa yang diperintahkan Tuhan, baru aku katakan. Datang kamu, oh enggak Yesus, kamu sang firman. Kamu ditampar pakai sendal jepit yang udah putus. Juma, kalau memang Juma, kalau memang narasinya di Alkitab sama seperti narasimu, maka kami juga akan berkesimpulan demikian. Masalah narasi di Yohanes begitu adanya. Makanya kesimpulan Yohanes 12:49. Aku Yesus tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Masih ada sang firman di atas yang memerintahkan Yesus. Berarti Yesus itu bukan sang firman, kucluk. Bertobat sekarang. Bertobat. Juma, Loh, itu makanya perintah itu adalah kehendak.
Jika Yang maha berkehendak ini katanya sudah jadi manusia, Tompel. Iya Juma. Tapi kenapa Yesus Kamu masih itu menerima gagal- perintah? Gagal paham. Kenapa Yesus masih menerima perintah? 100% kamu Juma. Dari mana Yesus mendapatkan perintah? Dari mana? Firman itu bekerja dengan kehendak Juma. Demikian juga Jangan, kehendak bekerja dengan firman. dari Juma. mana Yesus Makanya, mendapatkan dalam kekristenan perintah? ada firman yang disebut putra Allah Bapa, karena mereka itu satu, saling berkaitan, nggak bisa Dari dipisahkan. mana Yesus Begitu, menerima? Dari mana Begitu, Yesus Juma. mendapatkan? Dari mana Yesus mendapatkan perintah? Kehendak Allah Bapa. Berarti Allah Bapa masih punya firman di atas sana. Gepeng, gepeng. Bapa itu punya kehendak Juma. Kehendak Bapa itu diuraikan Bapa dengan cara apa? Berfirman kan? Firman. Nah, berfirman. Sementara Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya, Berarti dia makanya Yesus mengatakan kalau nggak ada kehendak, dia nggak akan bergerak Juma. berarti Yesus itu Itu babu, cara simpulkan. Yesus itu OB, Yesus itu pesuruh. Nggak usah langsung gitu. Kamu harus terima kenyataan narasi dari Yohanes. Kamu yang harus menerima kenyataan menyembah makhluk yang bukan sang Terimalah firman. kebenaran. Menipu aja kau. Terimalah kebenaran. Sekarang Terimalah Yesus itu sang firman atau bukan? Loh, masih ulang-ulang ini yang Iya, harus keulang, harus keulang supaya kau menyadari bahwa kamu itu adalah orang bahlul. Yesus Loh, itu Yesus jangan itu fonis. sang firman atau bukan? Aduh. Aduh, kau turunlah, turun. Suruh bom-bom ke sini, suruh bom-bom biar ku kempesin perutnya. Nggak usah gitu diskusi bang, santai sama saya. Masalahnya kamu Cuman- ini tampil di sini mewakili agamamu, tapi kamu lupa bawa otak. Loh, itu yang dinarasikan teks bang. Kamu mempermalukan Kristen yang lain, kasihan. Kalau narasinya seperti narasi Bang Juma, kau ubah dulu Alkitab, biar kita berkesimpulan sama. Yohanes 12:49 justru saya kukohkan. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti aku bukan sang firman. Dan aku bersaksi bukan atas diriku sendiri, melainkan Bapa yang bersaksi atas diriku sendiri. Ya udah lebih Tanya Bapa sempurna itu lagi. siapa Juma? Utusan Berarti- apa utus? Astagfirullahalazim, ya Allah Yang bersaksi dalam diri Yesus itu siapa Juma? Utusan apa Tuhan? Utusan. Oh, berarti Bapa utusan, bukan Tuhan. Lah, mana ada Bapak? Itu Yesus yang kau bilang Bapak. Aduh, Yang bersaksi gimana? dalam diri Yesus adalah Allah Bapa. Allah Bapa yang bersaksi dalam diri Yesus itu Tuhan apa utusan? Berarti Bapak Tuhan Theos yang berkata aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Gitu. Yang bersaksi dalam diri Yesus adalah Allah Bapa. Itu pengakuan Yesus. Tidak pernah Bapak bersaksi dalam diri Yesus, nggak pernah. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Oh, silakan. Tunjukkan. Bapa yang mengutus aku itu Yohanes pasal 5 nomor 37. Bapa yang mengutus Iya. aku, dia yang bersaksi atas aku. Itu kan? Iya, terus mana Itu. kesaksiannya Bapak di dalam diri Yesus? Mana? Ketika Bapa bersaksi dalam diri Yesus, itu Itu dilanjut ayatnya, jangan diputus, dilanjut. Mana? Kamu nggak bisa lolos di sini. Kalau di gereja Nggak bisa mungkin lolos, bisa. gimana? Orang-orang Nggak yang lolos. tidak berakal di gereja mungkin bisa kau bodohi. Di sini nggak bisa kamu lolos, nggak bisa. nggak terima Bukan kenyataan. kali. Nggak Penggal bisa. tadi itu, Yohanes 5 ayat 37 dipenggal sama dia. Baca semuanya dong. Kenapa takut? Santai. Mau aja, menipu santai di sini aja. nggak bisa. Laskar nggak bisa kau nipu-nipu kami, nggak bisa. Nggak bisa kau menipu umat Islam. Kenapa umat Islam lebih menguasai Bible daripada kamu? Kamu hanya menyesatkan umat manusia. Yang kamu uraikan ini adalah pesan-pesan iblis yang ingin kau sampaikan kepada kami agar kami juga tersesat sama seperti kamu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun.
dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka orang kafir tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Ini yang sedang Anda praktekkan. Anda ingin mencuci otaknya orang Islam. Yesus itu sang firman, dia adalah firman itu sendiri yang datang menjadi manusia. Bullshit. Kamu tak berdaya apa-apa malam ini. Aku tanya samamu, apakah Yesus itu adalah sang firman? Tidak bisa. Tapi kenapa kau mengajarkan dia adalah sang firman? Karena kamu adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia. Yesus bukan sang firman. Yesus bukan yang maha berkehendak. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus adalah ciptaan Tuhan, tapi kamu paksakan dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena kamu sedang membantu saudaramu si setan di dalam menyesatkan manusia. Sayangnya kamu tidak bisa lolos di sini. Sayangnya kamu tidak bisa membantu saudara-saudaramu di sini. Kamu tidak bisa membantu teman-temanmu di sini. Itu Yohanes. Kamu tidak bisa. Ya, silakan Anda beriman kepada Yohanes. Silakan saya beriman kepada apa yang diuraikan Yesus. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus membenarkan kesaksian Mau Yohanes. dia benarkan yang pasti Yesus mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Udah selesai. Artinya Yesus bukan sang firman. Tidak ada yang berkata-kata dalam diri Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang berkata-kata dalam diri Yesus. Yesus berkata-kata dari firman yang diterima dari sang Tuhan. Barulah Yesus sampaikan. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar daripadaku bukan dari diriku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bukan sang firman, tapi kamu ingin menipu di sini. Kenapa? Karena kau adalah saudara setan yang mau menyesatkan manusia. Paham kau? Nah, itu paham? Yohanes nomor 14 itu memproklamasikan bahwa apa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Apa hubungannya? Proklamasi. Apa hubungannya? Yang ada adalah kamu mempertontonkan bahwa betul kamu Kristen kafir itu memang adalah penolong-penolong setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda ingin mengajarkan ajaran setan bahwa Yesus itu adalah sang firman. Sayangnya Anda tidak didukung oleh dalil. Memalukan. Tobat kau, tobat. Tobat. Kau memaksakan Yesus sang firman. Satu pengakuan yang paling bagus malam ini adalah mengaku firman Tuhan dan kehendak Tuhan adalah bukan Tuhan. Itu menurut Juma. Mulai lagi dari nol kamu. Mulai lagi bukan Tuhan. Oi, luar biasa. Lagi ulu. Apakah perkataanmu adalah kamu? Kehendak dengan perkataan gitu tentu perkataanku, bukan perkataan orang lain, karena itu kehendak. Bro. Coba kamu rekam suaramu. Kau rekam suaramu. Kau panggil misalnya ayam. Ayam. Kuruk. Kau rekam coba. Apakah suara itu adalah kamu? Suara itu pasti suaraku. Iya, suaramu. Itu suaramu. Tapi bukan kamu. Hei. Rumahmu bukan kamu. Bajumu bukan kamu. Oke? Suaramu itu berasal dari kehendakmu. Yang maha berkehendak itu, yang berkehendak itu kamu. Tapi suara kamu itu adalah pribadi baru yang dilahirkan dari kemampuanmu berkata-kata. Tapi itu bukan kamu. Iya, berarti itu suaramu. Saya untuk menjelaskan Tritunggal. Bukan kehendak kamu itu yang ada dalam dirimu itu. Kamu sampaikan melalui perkataanmu. Yesus itu bukan Bapa. Ini anak ini kalau ditangkap polisi, suaranya yang ditangkap, orangnya di rumah. Ya itu dia, makanya udahlah ya, Bung. Saya katakan samamu, ilmu bebal yang kamu punya, tidak bisa memberikan apa-apa di hadapan kami. Tidak bisa. Justru dengan bebal kamu ini,
Al-Quran Kita justru diskusi saja, semakin Bang. kuat. Kita diskusi Wa kana saja. al-kafiru ala rabbih Jangan zahira. mengklaim, jangan Kalau diskusi pakai ilmu dong, jangan modal kebebelan. Iya, kamu itu bebal. Kamu bebal. Kamu bebal. Kamu firman ciptaan aja nggak ngerti kamu. gue Firman itu interogasi. ciptaan. Coba gue interogasi terakhir dulu. Laskar, Iya, menurut silakan. kamu, Laskar, bro, menurut kamu anak Maria itu manusia atau Tuhan? Itu aja dulu, bro. Anak Maria itu yang namanya Yesus, manusia atau Tuhan, bro? Sederhana nih, awas lo kalau nggak jawab ya. Gua gigit kupingku nih. Coba, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan, bro? Bro, jawablah. Sederhana. Bro. coba dulu gigit, gigit. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Anak Maria itu. Maria kan manusia, berarti Yesus anak manusia. Oh, berarti manusia. Yesus manusia ya? Kan Maria manusia, berarti Yesus anak manusia. Oke, berarti ya, Kalau Yesus Maria, bukan tuh. kalau Marianya bukan manusia, saya juga mengatakan Ya Yesus udah bukan cukup, anak cukup. manusia. Berarti Ya, kalau Yesus udah. manusia, dengerin, kalau Yesus manusia artinya Yesus bukan Tuhan, betul? Betul? Selesai ya? Betul apa betul? Bro, Maria manusia, anaknya yang namanya Yesus manusia, artinya Yesus yang manusia ini bukan Tuhan. Selesai, betul? Selesai. Ya, kalau akalnya sehat pasti bilang betul, tapi kalau akalnya menslek, oh nggak bisa, dia punya dua natur. Entah itu dapat dari mana, Yesus dua natur, Yesus dua natur. Yang ngomong sopo? Mana buktinya Yesus ngaku dia dua natur? Sampai mencret kulit durian juga nggak ketemu. Oh, minta bukti bahwa Yesus dua natur. Perkataan Yesus yang mengatakan dirinya dua natur, mana? Perkataan Yesus yang mengatakan dua natur. Bukti ayat, oke. Iya. Saya tunjukkan. Hmm. Aku bersaksi. Bahwa Ayat Bapak mana? bersaksi tentang aku. Ayat Itu dia. mana? Ayat mana? Dua kesaksian. Dalam satu diri itu mempunyai dua kesaksian. Yohanes Jadi- 8 kali ya. Jadi kalau saya ngomong begini, saya bersaksi, kamu menslek, berarti kamu dan aku dua natur gitu. Kamu jadi dua natur gitu. Ya kan Yesus bersaksi, aku bersaksi atas diriku sendiri dan Bapak juga bersaksi atas diri. Gini aja, gini aja, dipercepat aja. Bapak dan bro, Bapak dan Yesus sama atau beda? Aku dan Bapak adalah satu. Sama atau beda? Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa dia? Oh, enggak tahu satu berarti Enggak tahu. Aduh, parah. Kamu satukan antara Bapak dan Yesus, kamu sendiri nggak tahu gimana ceritanya, bro? Satu kan pasti satu, Bang. Oke, satu. Berarti anaknya Bunda Maria Bapak juga? Iya. Anak Maria, anak Maria itu Yesus. Bapak bukan anaknya? Bapak bukan anaknya. Berarti bisa nggak satu? Maksudnya gimana tuh? Bapak bukan anaknya gimana? Nih, Bapak dan Yesus satu, betul? Aku dan Betul Bapak ya? adalah satu. Oke, satu. Waktu dalam kandungan dia satu juga? Waktu dalam kandungan, Iya. yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus. Bukan Yesus. Kan Yesus jadi daging dulu baru dikatakan Yesus. Oh, berarti yang dikandung Maria Bapak, Roh Kudus. bukan Bapak. Bukan. Terus kapan Yesus sama Bapak menyatu? Selalu bersama mereka, Bang. Oh, berarti dalam kandungan bersama. Mereka itu pribadi yang berbeda. Oke, baik, baik. Baik, waktu disalib. Mana saya kalau ngomong tunggal. Oke, lanjut. Bisa paham. Lanjut terakhir. Nah, waktu dia disalib menyatu juga. Itu sama aja kalau saya robek itu kertas Al-Quran tadi. Iya. Enggak, waktu disalib, Bapak masih ada nggak waktu? Ya, Bapak nggak masih menyatu nggak waktu disalib? Waktu disalibkan Yesus itu udah menyerahkan keilahiannya, Bang. Dia serahin kemana? Dia serahin kemana? Dia serahin ke- mengeluarkan ilahinya dari badan. Kemana perginya ilahinya itu? Ilahinya kemana perginya?
Emang baterai gitu. Kayak robot diambil baterainya diserahkan nanti dibalikkan lagi gitu. Jadi Ini Tuhan apa baterai? Sama aja, itu hanya ocehan receh ini sekarang. Enggak selesai apa enggak diskusi ini? Ilahinya yang begini bro, kan mau disalib nih, ilahinya keluar kemana? Nah, Andi, bahasa saya tahu kamu Andi. Ini memang tugasmu sudah. Kemana sih, kan lu temen gue bro, lu jangan marah lah. Santai aja. Makanya Iya. kalau untuk oten-oten yang lain aja itu, yang receh-receh itu. Pusing juga saya kalau jawab begituan. Ya pusing deh. Ya, salahnya sendiri nuhanin anak orang. Kalau saya bertanya balik, Ya udahlah. Salahmu sendiri nuhanin anak orang, itulah ketika pusing saya kau kan. bertanya Al-Quran dengan iya, dengan narasi sama juga dipertanyakan seperti itu dengan Al-Quran, kan pusing juga kalian nanti. Oh enggak. Enggak. Kita ketuhanannya enggak seperti kamu, beda. Allah firmannya beda lah. Apa yang mau disamakan? Kan dua natur itu Al-Quran. Mana Al-Quran dua natur? Apanya dua natur? Kami nggak menyembah Al-Quran, bro. Enggak ada orang Islam Karena nyembah tadi Al-Quran. kalian tuh tidak mempercayai firman Tuhan adalah firman Tuhan. Makanya enggak apa-apa, enggak masalah kalau Loh, di dalam Bible itu firman Tuhan ciptaan, Bos. Mau tahu ayatnya? Firman Tuhan itu ciptaan. Mau tahu ayatnya? Oke. Mau? Oke, tunjukkan kalau Oke, Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Apa yang permulaan ciptaan Allah di situ tadi? Inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan ciptaan Allah. Firman ciptaan Allah itu. Abang gagal nalar di situ. Tuh, coba yang benar kayak mana? Menurutmu kayak mana? Permulaan itu adalah Yesus itu kan permulaan segala ciptaan. Itu maksudnya. Firman itu Dari mana ayatnya tidak bunyi begitu. Yesus adalah permulaan segala ciptaan. Alhamdulillah Anda mengakui dia ciptaan. Terima kasih, Bang. permulaan segala ciptaan karena Tuhan itu berkehendak dengan berfirman. Makanya permulaan dari ayatnya dibaca baik-baik. Kamu saya kira belum baca ayatnya tapi udah nafsir. Bentar bang, permulaan dari kamu udah baca ciptaan. ayatnya belum? Udah baca ayatnya belum? Udah. Nah, di mana tadi itu? Semua yang ada itu kan. Enggak, di mana? Di mana itu ayatnya? Tadi di mana? Apa bang? Hah? Di mana, Bang? Di mana itu ayatnya tadi? Di mana? Kalau kamu udah pernah baca, coba. Jangan bohong sama saya. Kadang orang Kristen tuh baru dengar pertama kali langsung ditafsir. Ah, ini anehnya orang Kristen seperti itu. Seharusnya kan kamu lihat dulu ayat itu, ayat sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa, baru Anda tafsir. Ini baru dengar, baru tafsir, langsung ditafsir. Aneh Anda ini. Itu ayat itu. Kalau di kisah para rasul atau kesaksian dari rasul-rasul itu hanya Kisah para rasul gundulmu. Orang saya nggak mengutip kisah para rasul, kau bilang kisah para rasul. maksud saya gini bang. Di luar Injil kan baru kesaksian dari rasul-rasul kan di luar Injil. Iya kan? Maksud saya itu konfirmasi ulang dari Injil Yohanes. Yohanes kan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Makanya diulang itu yang sampean baca itu tadi. Lihat ayatnya bunyinya kan sebenarnya kalau akal kita sehat, ayat itu sudah memberi penjelasan yang begitu jelas. Bukan Ya, akal sehat itu bang. Gagal nalar itu. Gagal tes. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman, bentar dulu, dengar. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti firman itu awal kali yang diciptakan oleh Tuhan. Jangan kau pelintir-pelintir. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sebelum Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, menurut Bible dia menciptakan firman-Nya dulu. Jadi kalau kamu bilang firman dan Allah itu sama, berarti Tuhan menciptakan kalau begitu.
Permulaan dari ciptaan, Bang. Segala sesuatu Iya. dijadikan oleh firman. Permulaan dari ciptaan Allah. Dalam bahasa Yunaninya disebut prototype. Prototokos. Ngerti enggak prototokos? Ya, udah. Yesus itu prototokos. Ya, arti apa arti prototype? Ngerti prototype? Ngerti enggak? Jangan-jangan nggak ngerti prototype nih. Ya nggak ngerti, Bang. Lanjut. Aduh, parah ini. Contoh. Lanjut, ajarin saya, Bang. Ajarin saya. Contoh nih, kita mau bikin mobil, itu kita sudah punya gambarannya. Iya, Gambarannya ini yang itu diciptakan, itulah prototype. Nah, ini saya bacakan di dalam, bentar. Di dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di situ itu menggunakan kata prototype, prototokos. Ini bentar, saya bukakan Kolose. Mana sih Kolose. Ini Kolosian. Kolose 1 ayat 15, nomor 15 ya. Nih saya bacakan. Ini. Ini. Hos estin icon tau auron tau prototokos, prototype. Ya, Yesus ini prototype. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Contoh, dia diciptakan yang lebih awal. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, itu dia contoh. Ngerti? Sama aja kali, Bang. Bang, jika tidak cermatnya bisa benar itu. Apa sih? Itu tak apa lah yang gue bilang ini. Oke, lanjut. Jadi firman Tuhan itu ciptaan ya menurut Bible ya. Jelas. Belum kira lanjut apa? Ya, silakan. Oh iya. Gurunda monitor. Yuk, Puput. Izin Gurunda promosikan untuk Apa tuh? Silakan. pendaftaran. Izin pamit ya, Bang ya. Kasih kesempatan yang lain ya. Terima kasih semuanya. Iya, ya. ya. Bang juga Ya, terima kasih. semoga kamu sadar ya kalau naik lagi bawa akal sehat. Ah, Aduh. ya.